Baik. Berarti yang tidak hadir itu 2 orang ya. Semoga minggu depan orang yang tidak hadir bisa ikut pembelajaran, dan orang yang sekarang tidak bisa ikut pembelajaran karena sakit, kita doakan supaya bisa cepat sembuh. Amin. Baik, materi kali ini itu masih materi seperti kemarin, cuman Ibu akan kasih sedikit gambaran aja ya buat memperjelas materi yang kemarin. Oh iya, nanti di akhir Ibu akan ada sebuah tayangan tentang video di mana itu menggambarkan tentang bagaimana adab kita menjenguk orang yang sakit. Nah, sekarang Ibu akan kemarin kalian sudah berpresentasi ke depan mengenai adab menjenguk orang sakit dengan hikmah sakit. Sekarang Ibu akan menambahkan beberapa tentang adab menjenguk orang sakit dengan hikmah sakit. Yang pertama itu ada adab menjenguk orang sakit. Adab seperti apa sih adab menjenguk orang sakit? Yang pertama itu kita doakan lekas sembuh. Nah, ketika kita menjenguk orang sakit, hal yang paling utama itu kita harus mendoakan supaya apa? Supaya orang yang kita jenguk itu bisa kembali beraktivitas dan sembuh. Lalu yang kedua yaitu bawalah buah tangan. Nah, maksudnya buah tangan di sini itu kita sedikit membawa oleh-oleh. Karena apa? Dengan kita membawa oleh-oleh setidaknya membuat hati orang yang sakit itu terhibur dan senang. Nah, lalu yang ketiga itu ada jenguk tanpa memberatkan. Nah, jenguk tanpa memberatkan di sini maksudnya kita harus menanyakan dulu sedang tidurkah atau sedang dia tidak tidur, sedang tidak istirahat. Jadi harus benar-benar dalam waktu yang tepat. Jadi tidak memberatkan orang yang sedang sakit. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Paham tidak? Paham. Baik. Lalu yang kedua itu ada hikmah sakit. Nah, kalian tahu nggak hikmah sakit? Sementara ini kita kalau misalkan dikasih ujian sakit itu biasanya ngeluh, capek, terus ibaratnya tuh kayak marah-marah sama diri sendiri. Padahal kita tuh nggak tahu ya apa sih hikmah sakit. Kita nggak tahu apa hikmah sakit itu yang sebenarnya. Ripa, tolong duduknya yang benar ya. Kalau misalkan ibu sedang berbicara, tolong perhatikan ke depan supaya kamu juga materi yang ibu sampaikan bisa mengerti ya. Ini perhatian buat kalian semua. Kalau misalkan ada yang berbicara atau misalkan ada yang sedang menerangkan materi, tolong diperhatikan supaya apa? Supaya materi yang ibu sampaikan kalian bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut ya. Yang kedua itu ada hikmah sakit. Hikmah sakit yang pertama apa? Hikmah sakit itu yang pertama menjadi penghapus dosa. Nah, ternyata sakit yang selama ini kita suka ya gimana ya, perasaannya tuh suka ya jadi nggak bisa apa-apa. Ternyata dari hikmah sakit itu menjadi penghapus dosa. Nah, berarti sekarang kalau misalkan kita dikasih ujian sama Allah sedang sakit, kita harus punya rasa sabar dan ikhlas karena dari hikmah sakit tersebut ternyata menjadi penghapus dosa kita dari yang lalu-lalu. Nah, lalu yang kedua itu ternyata hikmah sakit juga menghindarkan dari api neraka. Kan selama ini kita nggak tahu ya ternyata hikmah sakit itu apa, hikmah sakit itu seperti apa, dan ternyata hikmah sakit itu bisa menghindarkan diri dari api neraka. Lalu yang ketiga, sakit menyambung silaturahmi. Nah, sakit menyambung silaturahmi seperti apa ya? Ada yang tahu nggak? Tidak. Nah, baik, aku akan jelaskan ya. Sakit menyambung silaturahmi. Yang pertama, sakit menyambung silaturahmi itu seperti ini. Ketika kalau misalkan kita sedang keadaan sehat semua,
saudara kita yang jauh, misalkan Siti Rusdiani saudaranya di Bogor, karena emang tidak ada keperluan apa-apa jadi jarang bertemu, jarang bersilaturahmi. Nah, ketika misalkan ya, misalkan ini mah mamanya Siti Rusdiani sakit, lalu dia punya saudara di Bogor. Nah, otomatis orang saudara yang di Bogor pun akan ikut menjenguk. Nah, dari kata menjenguk itu otomatis bakalan ada kata silaturahmi. Nah, ternyata hikmah sakit itu selain menghapus dosa, menghindarkan dari api neraka, ternyata bisa menyambung silaturahmi seperti itu. Jadi buat anak-anak ibu yang sekarang yang sakit, kita bisa mendoakan, lalu kita bisa menjenguk orang tersebut biar orang tersebut itu merasa senang dan berasa bisa pulih kembali. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang hikmah sakit dan adab menjenguk orang sakit? Tidak Bu, sudah paham. Sudah paham semua? Sudah Bu. Ya baik, alhamdulillah kalau misalkan kalian sudah paham dengan materi yang ibu ajarkan. Ibu cuma berharap setiap materi yang ibu kasih kepada kalian, ibu harapkan bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena tentang hikmah sakit, ada menjenguk orang sakit itu kayak semacam udah buat sehari-hari lah buat kita ya. Nah, sekarang ibu akan kasih kalian sebuah tayangan mengenai tentang ada menjenguk orang sakit. Ini semacam ilustrasi aja ya. Siti Rusdiani bisa nggak tolong ibu buat mengambilkan meja? Terima kasih. Nah, baik, ibu di sini akan menayangkan bagaimana kalian menjenguk orang sakit. Kedengaran nggak? Kedengaran. Nah, di sana itu menunjukkan bagaimana adab-adab kita menjenguk orang yang sedang sakit. Ibu harapkan kalian bisa meniru yang ada di video tersebut karena itu menunjukkan adab-adab yang terpuji untuk kita menjenguk orang yang sedang sakit. Sudah. Nah, mungkin seperti itu ya gambaran bagaimana adab kita menjenguk orang yang sakit. Ibu harapkan kalian bisa menerapkan itu di dalam kehidupan, apalagi sekarang ada yang sedang sakit. Nah, terapkanlah adab tersebut ya. Siti Rusdiani, ibu minta tolong mejanya di kebelakangan lagi. Baik, karena waktunya juga sudah habis, mari kita tutup aja ya pertemuan kali ini. Kita mengucapkan alhamdulillah dan ketua kelasnya bisa memimpin doa setelah belajar. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan pimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, sampai ketemu di minggu
kembali ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam